Assalamualaikum. Ada yang spesial di tahun 2020 ini. Merebaknya wabah membuat sisi bumi hanya bisa terbungkam sunyi. Wabah ini bernama coronavirus. Kehadirannya telah mengakibatkan ribuan nyawa menghilang. So, untuk kamu yang ingin tahu lebih lanjut apa itu corona, simak video ini baik-baik ya. Hai, nama saya Firda Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan informasi umum tentang virus corona. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Mengapa demikian? Sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia. Menurut World Health Organization atau WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernafasan. Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Virus ini bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi SARS pada tahun 2002 dan 2003, dan wabah MERS di Korea Selatan pada tahun 2015. Awal kemunculan corona atau COVID-19 memicu wabah di Cina pada Desember 2019 dan merebak di berbagai negara, sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, Cina. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa orang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan. Kelelawar dianggap sebagai sumber yang memungkinkan, karena mereka telah berevolusi untuk hidup berdampingan dengan banyak virus. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa virus ini memiliki urutan sekuens genetik yang mirip 88% dengan virus corona dari kelelawar. Hal itu kemudian menjadi dugaan sementara di mana virus corona itu muncul. Virus corona sangat mudah menyebar antar manusia, sehingga dari kasus yang pertama yang terjadi di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 17 November 2019, hingga kini terkonfirmasi di 200 negara termasuk di Indonesia. Kasus virus corona tercatat mencapai 529.614 kasus, dengan jumlah kematian akibat virus yang menyerang di bagian pernapasan mencapai 23.976. Sedangkan yang sembuh adalah 123.380. Ada 5 negara yang memiliki kasus terbesar di dunia. Yang pertama ada Amerika Serikat, sekitar 83.672 kasus, 1.209 orang meninggal, 1.864 orang yang sembuh. Yang kedua ada di Cina, dan yang ketiga ada di Italia, yang keempat ada di Spanyol, dan yang terakhir yaitu ada di Jerman. Berdasarkan data WHO, kondisi penyebaran virus corona di lebih dari 200 negara yang berbeda-beda. Namun, 93% infeksi terpusat di 4 negara, yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Italia, dan juga Iran. Penyebaran virus corona meluas karena memiliki mobilitas yang tinggi dari Wuhan ke seluruh dunia, dan virus ini memiliki masa inkubasi sekitar 14 hari, sehingga pasien sulit terdeteksi secara langsung. Kasus pertama corona sendiri yang terjadi di Indonesia terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020, yang tempatnya di Depok, Jawa Barat. Kasus pertama ini berinteraksi dengan warga negara asing Jepang positif corona dan dengan warga negara Indonesia. Pada 14 April 2020, seorang WNI berusia 31 tahun diduga terjangkit virus corona saat sedang berada di sebuah restoran di Jakarta. Ia diduga tertular dari WNA asal Jepang yang saat itu sedang berada di tempat yang sama. Kemudian pasien 1 melakukan kontak dengan pasien 2 yang mana merupakan ibunya sendiri. Sang ibu tertular diduga saat sedang merawat anaknya yang tengah sakit. Setelah penemuan kasus 1 dan kasus 2, pemerintah terus melakukan tracing untuk menelusuri aktivitas mereka.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers mengatakan, hingga Jumat 24 April 2020, kasus virus corona di Indonesia terus bertambah hingga jumlahnya menjadi 8.211 kasus. Jumlah yang meninggal akibat virus corona sebanyak 689 orang, sedangkan pasien yang sembuh setelah sempat mengidap virus corona di Indonesia sebanyak 1.002 orang. Pusat Kajian Visi Peneliti Saksama atau VISI memprediksi pandemi COVID-19 di Indonesia baru akan mereda pada Juni 2020 melalui sistem dinamik yang menunjukkan perjalanan pandemi corona. Uji sistem dinamik dilakukan tim riset VISI melalui proses validasi model pemantauan data historikal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia periode 2 Maret 2020 hingga 2 April 2020 sebagai data referensi harian yang mencakup jumlah kasus kumulatif, jumlah pasien sembuh dan meninggal. Peneliti VISI Widya Rahman menyampaikan jumlah kasus meninggal dan sembuh di Indonesia akan mencapai keadaan konstan pada hari ke-100 setelah kasus positif pertama terkonfirmasi. Nah, itu dia tadi sejarah singkat mengenai persebaran corona di dunia. Dengan melakukan social distancing, kita sudah ikut berpartisipasi untuk menekan angka persebaran virus corona. Ada beberapa hal yang hampir terlupa. Sering cuci tangan dan gunakan masker apabila ingin pergi kemana-mana. Jangan sampai kita abai dan acuh dengan perintah yang disampaikan oleh pemerintah. Ingat, tetap siaga, tetap menjaga, dan bersama kita lindungi keluarga tercinta.